شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program Musim Haji 2022 dengan AMTV. Dan saya Ika Herani, maaf, sedang ada di jalan, tetap live reportase untuk para pemirsa AMTV. Dan kali ini tentang keadaan Mekah, begitu. Gelombang pertama mencapai Mekah hampir ke Jumat pada dini hari begitu, nggih. Dan sekarang saya masih terhubung dengan Amin yang dari Embarkasi Surabaya, asal dari Lakar Santri. Assalamualaikum Cak Amin, bisa dengar suara saya jelas? Mohon maaf di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Mbak Ika, suaranya jelas, mantap. Ya, bisa diceritakan bagaimana keadaan para calon jamaah haji ketika memasuki Mekah setelah dari Madinah kemarin 8 hari, ya? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AMTV yang luar biasa, Mbak Ika, terima kasih waktunya, kesempatannya. Saya bersama dengan jamaah Embarkasi Surabaya Kloter 7, perjalanan menuju ke Mekah dari Madinah. Kemarin dijadwalkan hari Jumat. Kita berangkat mulai jam 2 siang, itu bis rombongan mulai bergerak. Kemudian di antara syarat daripada pelaksanaan umroh yang pertama, kita harus berhenti di Masjid Bir Ali untuk melakukan niat ihram. Kemudian dalam perjalanan itu, karena perjalanan yang sangat jauh, kita para jamaah diberikan kesempatan istirahat di rest area. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kemarin kurang lebih 5 jam, sehingga otomatis jamaah merasakan capek saat itu. Ketika tiba di Mekah, kita sekitar jam 11 malam, sekitar itu. Nah, saat itu kita baru makan malam di hotel. Kemudian, dan karena kita sedang berpakaian ihram, dalam berikhram itu kita banyak larangan-larangan, sehingga kalau kita tidak langsung melanjutkan kegiatan tawaf dan sa'i, kalau kita pakai istirahat tidur terlebih dahulu, maka akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para jamaah haji. Sehingga kita kemarin melakukan tawaf sa'i itu tengah malam, jam 2 kurang lebih, dan berakhir itu sampai jam 3, karena sudah posisi di dalam Masjidil Haram. Kita satu rombongan itu, satu kloter, sampai sholat subuh di sana. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini otomatis terforsir tenaga para jamaah haji, sangat capek sekali, karena satu hari penuh dengan kegiatan yang luar biasa. Sehingga pada hari-hari itu banyak dari jamaah kita yang drop pada akhirnya. Kelelahan. Sakit begitu, ya? Kelelahan. Sakit karena kelelahan begitu nih Cak Amin. Ada betul. mungkin tips khusus para calon jamaah haji yang nantinya belum masuk Mekah, apakah harus ada stamina saja atau mungkin harus ada konsumsi kayak kemarin di Madinah minum oralit ini. Kalau di Mekah apakah sama? Kondisi cuaca kalau yang kita rasakan itu lebih panas di Madinah sebenarnya. Kalaupun diukur dengan alat ukur sih mungkin bisa 46 mungkin sama gitu. Tapi yang kita rasakan benar-benar beda, lebih panas di Madinah. Seperti itu Mbak Ika. Di Mekah karena ini masih kloter awal, gelombang pertama dan kloter awal masih agak sepi. Jadi tidak begitu padat kedatangan jamaah di Masjidil Haram. Kemarin waktu kita tawaf pun longgar, tidak berdesakan. Satu itu, yang kedua, sekarang itu ada aturan khusus. Jadi tidak semua orang itu yang tidak punya kepentingan ihram bisa masuk ke dalam area Ka'bah. Jadi mereka yang tujuannya hanya untuk sholat subuh atau sholat zuhur diarahkan ke lantai 2. Jadi yang di area Ka'bah itu sistem pemberlakuan dari pihak Arab Saudi untuk mengurangi jumlah kepadatan di area Ka'bah, tawaf di lantai bawah itu mungkin seperti itu. Itu dan sudah kami coba sendiri ketika kita kemarin mau sholat isya di sana, sholat maghrib di sana, kita ditahan, nggak bisa masuk di area bawah. Kita diarahkan ke lantai 2.
Ada dua nggih. Mohon maaf Nggih. ini Cak, setelah melihat Mekah begitu, Masjidil Haram, kesan pertama kali yang didapat Ya, apa ini Cak? ya, subhanallah, tidak bisa di- dituliskan, diungkapkan dengan kata-kata mereka. Memang kalau kita dengar dari teman-teman saudara tetangga kita yang sudah berhaji ya selalu dengan cerita yang sama. Kalau kita sudah menatap Ka'bah itu sudah tumpah semua kita, tumpah semua air mata kita, Refleks begitu ya. subhanallah. Nggih, betul-betul kita waktu Nggih, masih nggih, di bis saja jauh sebelum masuk di depan Ka'bah sudah terasa sekali, apalagi kalau sudah menghadap depan kita sendiri. luar biasa. Subhanallah, nggih, luar biasa. Subhanallah. Semoga semua calon jamaah haji dari Embarkasi Surabaya sehat, kemudian Amin. bisa mengikuti proses gitu ya, proses di sana dari A sampai Z sampai selesai karena membutuhkan Nggih, tenaga atau effort yang luar biasa nggih Cak ya. nggih, Mbak Ika. Siap. Nggih. Sehat-sehat loh, Cak Amin. Ini aura Siap. kebahagiaannya karena melihat Masjidil Haram ini sepertinya. Nggih. Beda dengan aura waktu kemarin di Madinah ini. Ya, betul gitu ya. Nggih. Jenengan juga bisa melihat dan merasakan feeling itu terlihat ya. Nggih, memang Nggih, auranya beda subhanallah ini. nggih. Nggih. Kebahagiaan tersendiri begitu nggih. Nggih, baik kan. Oke, makasih Cak Amin waktunya. Nanti Sami-sami, ada waktu sama-sama. kesempatan lagi kita Zoom lagi menceritakan Baik. betapa indahnya begitu nggih Nggih. keadaan Mekah di Semoga sana dan apa saja yang dilakukan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, penyemangat Yap. para pemirsa MTV untuk segera bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh, bisa melaksanakan tawaf di Amin. sekitar Ka'bah. Itu yang menjadi keinginan kita bersama. Oke, monggo Mbak Ika. Siap. Jangan lupa videonya ditunggu Cak Amin. Sehat-sehat ya Cak Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri para pemirsa MTV. Semoga tayangan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa MTV dan para calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك